David Chandra, 40 kini duduk di kursi persidangan Pengadilan Negeri PN Medan. Warga Jalan Sutomo, nomor 209, Kecamatan Medan Kota, ini diadili dan dijerat pasal 351 ayat 1 karena menganiaya seorang pengacara Sun Sin SHMH. Selain luka memar dan bengkak di wajah, jari tangan kanan Sun Sin SHMH juga patah dihantam kursi plastik oleh David Chandra. Melalui kuasa hukumnya, Ade Siregar SHMH, Sun Sin cerita jika penganiayaan yang dialaminya terjadi pada tanggal 18 Maret tahun 2024 sekira jam 23 waktu Indonesia Barat di Cafe 88, Jalan Niken, Kelurahan Sukaramai 2, Kecamatan Medan Area. Awalnya klien kita Sun Sin SHMH bersama temannya Tsuni datang ke Cafe 88. Di sana ternyata sudah ada David Chandra bersama dua teman wanitanya yakni Lina dan Lini duduk di salah satu meja dengan puluhan botol bir kosong. Diduga saat itu David Chandra dan teman-temannya sudah dalam kondisi mabuk, ujar Ade Siregar SHMH kepada wartawan, Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024 siang di Medan. Sebelumnya, David Chandra juga meminta pemilik Cafe 88 agar membuka ruang karaoke. Namun karena bulan suci Ramadan, permintaan David Chandra ditolak oleh pemilik kafe. Petaka tak mengenakan itu pun terjadi saat Sun Sin SHMH bersama temannya Suni tiba di Cafe 88. Sebab, tak lama mereka duduk, pemilik kafe juga duduk satu meja bersama mereka. Diduga, melihat itu David Chandra merasa tersinggung dan emosi. Di sini, suasana mulai tak kondusif. David Chandra yang diduga sudah dipengaruhi minuman keras, berbicara dengan keras sembari menceritakan semua bisnis dan harta kekayaannya. Walau klien kita Sun Sin SHMH dan temannya serta tamu lainnya terganggu dengan suara keras David Chandra, tapi tidak ada satupun yang mengomentarinya, lanjut Ade Siregar SHMH. Tak lama kemudian, Sun Sin SHMH beranjak ke toilet. Di sini, David Chandra beranjak dari tempatnya dan duduk di kursi yang tadinya diduduki oleh Sun Sin. Saat itu si David Chandra mulai berperilaku tidak sopan. Dia menggoda teman wanita klien kita, Suni. Karena merasa risih, Suni memilih pergi menghindar, sementara David Chandra kembali ke mejanya, jelas Ade Siregar SHMH. Dari sini, tingkah laku David Chandra makin menjadi-jadi. Di saat Sun Sin SHMH kembali dari toilet, tiba-tiba ada seseorang yang melempar botol bir ke arah Sun Sin duduk. Ada yang melempar botol bir, datangnya dari arah meja David Chandra duduk, jelas Ade Siregar. Tak lama setelah itu, David Chandra datang dan menggebrak meja lalu menyerang Sun Sin SHMH dengan kursi plastik. Klien kita diserang dan dipukul dengan kursi plastik, sampai jari tangan kanannya patah. Selain itu, klien kita juga menderita luka memar di wajah, jelas Ade Siregar SHMH. Anehnya usai kejadian, David Chandra justru melaporkan Sun Sin SHMH ke Polsek Medan Area atas kasus dugaan penganiayaan. Karena dilaporkan, klien kita juga lantas melaporkan David Chandra ke Reskrim Polrestabes Medan, ujarnya. Berdasarkan keterangan 7 saksi fakta dan 2 saksi lainnya serta hasil visum dan rekaman video yang diambil pengunjung Cafe 88, David Chandra ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap. Bahkan status David Chandra kini tahanan jaksa karena dalam masa persidangan. Di Polsek Medan Area, klien kita yang dilaporkan David Chandra tidak terbukti bersalah, sehingga pengaduan David Chandra dihentikan oleh penyidik atau SP3, ujar Ade Siregar. Tak terima pengaduannya di SP3 kan penyidik Polsek Medan Area, pihak David Chandra membuat pengaduan masyarakat Dumas ke Polda Sumatera Utara. Berdasarkan Dumas itu, pihak Polda Su lantas menggelar perkara khusus. Saat itu pihak David Chandra menghadirkan 2 saksi baru. Namun saat dimintai keterangan oleh penyidik, kedua saksi baru itu mengaku tidak ada melihat Sun Sin SHMH ada memukul atau menganiaya David Chandra. Kedua saksi baru itu mengatakan ada melihat keributan di Cafe 88, namun tidak ada melihat Sun Sin melakukan pemukulan atau menganiaya David Chandra, jelas Ade Siregar SHMH. Dari hasil gelar perkara khusus itu, pihak Polda Su lantas memberi atensi kepada pihak Polsek Medan Area untuk menggelar prarekonstruksi. Singkat cerita, Rabu tanggal 10 Juli tahun 2024 siang, prarekonstruksi pun digelar di Mapolsek Medan Area. Dari prarekonstruksi yang digelar, sudah terlihat jelas siapa yang menyerang dan melakukan penganiayaan, ditambah lagi keterangan 9 orang saksi.
Terakhir, Sun Sin SHMH melalui pengacaranya mengucapkan terima kasih kepada pihak Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan dan Polsek Medan Area yang bekerja profesional dalam menangani perkara yang dilaporkannya. Kita sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapoldasu, Bapak Kapolrestabes Medan dan Kapolsek Medan Area, karena telah bekerja profesional dalam menangani suatu perkara, ujar Ade Siregar SHMH. Di tempat terpisah, Kapolsek Medan Area melalui Kanit Reskrim, Ibtu Harles Gultom saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya ada menggelar kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan David Chandra. Prarekonstruksi kita laksanakan atas dasar perintah dari Poldasu. Dan saat ini kita masih menunggu hasil uji lab rekaman video pada saat kejadian yang dijadikan sebagai barang bukti, ujar Ibtu Harles Gultom.